Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 20 Mei 2025. Sari berita, penguatan literasi di daerah 3T penting dalam melahirkan generasi emas. 4 atlet disabilitas ND raih 4 medali Peparpeda 3 di Kupang. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kembangkan literasi di pedesaan, Direktur Inovasi NTT bersama anggota DPRD Nagekeo gelar pelatihan kolaboratif penguatan literasi komunitas pedesaan. Laporan Nikolaus Makumeli. Kegiatan pelatihan kolaboratif pengembangan literasi komunitas pedesaan di daerah 3T tersebut diharapkan mampu mengembangkan kemampuan literasi yang baik bagi komunitas masyarakat di pedesaan serta siswa-siswi di wilayah 3 desa, yakni Desa Nagerawe, Desa Fokolodorawe, serta Desa Alorawe. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lawabawo kepada RRI Senin 19 Mei 2025. Dijelaskan Kosmas, kegiatan pelatihan kolaboratif penguatan literasi komunitas pedesaan di daerah 3T diinisiasi oleh Direktur Inovasi NTT yang berlangsung pada 14 hingga 15 Mei yang lalu menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kampus ITB Bandung serta Yayasan Litara Bandung. Kegiatan ini merupakan awal dari apa yang menjadi impian kami Serabe Urbana atau Rabe Raya untuk mendidik generasi emas menjadi inovatif, kreatif, membangun diri sendiri dalam keterbatasan atau dalam ketersediaan potensi-potensi yang dimiliki. Memang ini sebuah berkat, sebuah keajaiban karena kampus ITB dan Yayasan Litara Bandung langsung menentukan Rabe Raya atau Rawe Suruwana 3 desa dan 3 sekolah ini menjadi bagian pilot project untuk pengembangan literasi komunitas pedesaan Provinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, dan ada di Kecamatan Bomai 3 desa ini. Adapun tujuan digelarnya giat tersebut, menurut Kosmas antara lain dapat mengembangkan kemampuan literasi melalui gemar membaca, menulis, dan berhitung bagi peserta didik serta komunitas masyarakat pedesaan di wilayah Rawe Raya. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini dan pendampingan yang akan dilakukan selama 9 bulan, kita mengharapkan ada penciptaan masyarakat atau komunitas pembaca sesuai dengan cita-cita DPRD Nagekeo yang menginisiasi perda perbukuan, tapi saat ini nomenklatur yang lebih tepat adalah rancangan perda akselerasi budaya literasi Kabupaten Nagekeo. Sementara itu, Profesor Tubagus dari ITB Bandung menuturkan bahwa kehadiran ITB Bandung pada kegiatan pelatihan kolaboratif penguatan literasi komunitas pedesaan di wilayah 3T tersebut merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Saya merasa mendapat kehormatan yang sangat besar bisa datang ke Nagekeo, khususnya ke 3 desa yang kami berkesempatan untuk hadir di sana. Ini sudah merupakan tugas kami sebagai dosen sekalian. Jadi ada 3 definisi dari perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar. Ada pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat ITB. Tiap tahun ITB menyelenggarakan itu di berbagai macam tempat di Indonesia. Apakah yang dekat kampus di Jawa Barat, juga beberapa tempat lain di Indonesia, ada di Papua, Maluku, ya, daerah 3T, itu termasuk yang sangat diprioritaskan oleh ITB. Dan saya di program studi perencanaan wilayah dan kota, kebetulan saya banyak mendalami bidang pengembangan pedesaan, itu memilih Nusa Tenggara Timur ini, khususnya Nagekeo, sebagai lokus pengabdian masyarakat kami. Kami bekerjasama dengan Yayasan Bitara, Ibu Sofi Dewayani, yang yayasan tersebut sudah sedemikian lama punya track record, punya rekam jejak yang sangat baik tentang pengembangan literasi di Indonesia. Ditambahkan Kosmas, kegiatan pelatihan kolaboratif penguatan literasi komunitas pedesaan yang digelar di wilayah Rawe Raya merupakan pilot project untuk pengembangan literasi komunitas pedesaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut dan pendampingan yang akan berjalan selama 9 bulan ke depan dapat membangun kecintaan membaca dari komunitas masyarakat pedesaan yang selaras dengan cita-cita lembaga DPRD Nagekeo yang menginisiasi Perda Perbukuan atau rancangan Perda Akselerasi Budaya Literasi Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Universitas Katolik Indonesia Unika Santo Paulus Ruteng menggelar kuliah umum yang disampaikan Deputi Bidang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Vincentius Jemadu tentang pembangunan pariwisata di Indonesia. Laporan Mario. Universitas Katolik Indonesia atau Unika Santo Paulus Ruteng mendapatkan kunjungan istimewa dari Deputi Bidang Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Vincentius Jemadu yang memberikan kuliah umum di kampus tersebut pada Sabtu 17 Mei 2025. Dalam kuliah umum yang berlangsung di gedung lantai 5 Unika Santo Paulus Ruteng, Vincentius membahas tentang pentingnya pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Manggarai yang menekankan bahwa kebersihan, kesehatan, dan lingkungan sekitar tempat wisata harus dijaga dan ditata dengan baik. Ini salah satu indikator bahwa aspek higienis, aspek kesehatan, aspek kebersihan. Pilar yang lain yang juga diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki semua ini. Sementara itu, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng Manfred Habur menyatakan bahwa kuliah umum ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh keluarga besar Unika Santo Paulus Ruteng untuk belajar dari wawasan tokoh nasional yang telah lama berkiprah dalam bidang pariwisata. Dan Bapak Deputi dari kami atas satu kehormatan besar, sekaligus menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh keluarga besar kampus ini untuk belajar langsung dari pengalaman dan wawasan seorang tokoh nasional yang telah lama berkiprah di dunia pariwisata dan menjadi lini terdepan pembangunan pariwisata Indonesia. Bagi sebuah kampus Katolik yang berada di wilayah yang syarat akan kekayaan budaya, keindahan alam dan kearifan lokal seperti Manggarai Raya, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng menyadari bahwa sektor pariwisata bukan sekedar soal kunjungan wisatawan atau pembangunan destinasi, melainkan menyangkut pembangunan Indonesia, pelestarian lingkungan, perlindungan budaya lokal, serta transformasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa mahasiswa pun memberikan kesan positif terhadap perkuliahan ini. Christophorus Ndudung, mahasiswa semester 4, menyatakan bahwa materi tentang pariwisata yang disampaikan Deputi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sangat relevan dengan kondisi real wilayah Manggarai yang didominasi wisata berbasis budaya. Bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa di Universitas menurut saya dengan pemaparan materi tadi tentang pembangunan pariwisata di Indonesia ini sangat relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk memajukan bangsa Indonesia agar lebih dikenal oleh mancanegara.
Sementara itu Priscilia Santika Mantero yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam ajang Putri-Putri Budaya Indonesia tahun 2025 yang akan digelar di Yogyakarta pada 14 hingga 18 Oktober 2025 mendatang, mengajak seluruh kavula muda untuk kuliah di Unika. Baginya, kuliah di Unika sangat luar biasa, baik dari segi pembinaan mental dan karakter, pengembangan bakat maupun pencapaian intelektual. Sejujurnya, kampus ini telah menyediakan berbagai fasilitas dan juga mendukung setiap bakat dan kreativitas mahasiswa. Maka dari itu, saya ingin memberitahukan kepada anak-anak ataupun adik-adik semua, calon mahasiswa-mahasiswi, untuk jangan kuliah di luar, melainkan di Unika. Kuliah umum ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Forum Anak Desa Forades Balauring, Kecamatan Omesuri, Lembata mengadakan kegiatan edukatif berupa pemutaran video mengenai kesehatan reproduksi remaja KESPRO yang dilanjutkan dengan olahraga bersama. Laporan Lady Badin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sekaligus membangun gaya hidup aktif dan sehat. Program Officer on Monitoring dan Evaluasi Program Inklusi Lakpesdam PCNU Kabupaten Lembata, Indriwati Amalia Pratiwi mengatakan pemutaran video edukatif ini disambut dengan antusias oleh para peserta yang mayoritas adalah remaja dari Desa Balauring. Desa Balauring sudah melakukan 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama itu membahas terkait rencana kerjanya. Pertemuan kedua itu kemarin melakukan kegiatan literasi bersama. Terus kegiatan yang bulan Mei ini mereka melakukan olahraga bersama dan mengajak anak-anak desa, anak-anak remaja di desa, ada anak SD, SMP, SMA untuk nonton bareng terkait edukasi kesehatan reproduksi remaja. Sementara itu, program Officer on Media Komunikasi Program Inklusi Lakpesdam PCNU Lembata Nur Muhammad Al-Amin juga mengemukakan edukatif KESPRO ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan Forades Desa Balauring dalam menyediakan ruang aman, edukatif, dan sehat bagi remaja desa. Dirinya berharap kegiatan edukatif ini akan menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kesehatan remaja sekaligus mengedukasi remaja desa menjaga kesehatannya. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah selain bagian dari program pendampingan terhadap Forum Anak Desa di Balauring, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan khususnya terkait kesehatan reproduksi terhadap anggota Forum Anak maupun remaja usia sekolah pada umumnya di Desa Balauring. Kegiatan ini adalah rangkaian dari program-program kerja yang sudah diinisiasi bersama oleh Forum Anak Desa pada kegiatan pembentukan dan definisi rencana strategis program-program dari Forum Anak Desa di 4 desa. Nur Muhammad juga mengungkapkan dengan tingginya partisipasi dan antusiasme peserta dapat menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif seperti ini lebih efektif dan perlu dilakukan secara rutin bagi Forum Anak Desa tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong pembentukan budaya membaca sejak dini di lingkungan sekolah. Laporan Suimam. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Anselmus Asanola mengatakan pentingnya sistem yang mendukung kebiasaan membaca di kalangan pelajar. Menurutnya, membaca tidak boleh hanya menjadi program tahunan atau sekedar slogan, tetapi harus dibudayakan secara konsisten melalui sistem yang terstruktur di sekolah. Kita harus membentuk sistem agar membaca harus menjadi membudaya. Maka di sekolah-sekolah kita siapkan waktu 15 menit sebelum masuk ke ruang kelas, mereka wajib ke perpustakaan dulu untuk membaca. Habis itu mereka meresume bacaannya, nanti di akhir minggu Bapak dan Ibu gurunya akan mengecek kira-kira seperti mengulang kembali kira-kira apa yang telah dibaca. Dijelaskan, perpustakaan sekolah harus berfungsi aktif sebagai ruang belajar yang menyenangkan dan terbuka bagi siswa. Selain itu, diperlukan dukungan dari seluruh ekosistem pendidikan termasuk peran guru, orang tua, dan pemerintah daerah. Ia melanjutkan, untuk mewujudkan budaya literasi tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lembata juga tengah menggalakkan program peningkatan kualitas perpustakaan dan pelatihan pustakawan sekolah. Program ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan memperkuat minat baca bagi peserta didik. Ditambahkan dengan gerakan ini, Pemkab Lembata berharap generasi muda dapat tumbuh sebagai individu yang cerdas, kritis dan mampu bersaing di era digital yang serba cepat. Temu Kangen Vol 2 Hip Hop Manggarai kembali digelar di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Sebagai bentuk kerinduan para anggota komunitas hip hop di Manggarai dan mengapresiasikan karya mereka ke publik juga wadah untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, komunitas hip hop Manggarai kembali menggelar kegiatan Temu Kangen Vol 2 pada 1 Juni 2025 mendatang. Bertempat di Playroom Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Temu Kangen Hip Hop Manggarai ini sendiri merupakan sebuah inisiasi gerakan yang berkonsep reuni bagi para pelaku hip hop di Manggarai Raya, meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Agung Yudiantoro Asene selaku inisiator berharap melalui kegiatan ini selain dapat mempertemukan kembali para pelaku hip hop Manggarai serta menjadi langkah awal yang baik untuk kembali menjalin kolaborasi bagi para pelaku hip hop di Manggarai Raya sehingga dapat menghasilkan karya hip hop yang dapat dinikmati dan menginspirasi. Harapannya itu semoga dengan adanya Temu Kangen Hip Hop Manggarai volume kedua ini bisa membuat teman-teman pelaku hip hop baik yang rapper, DJ, beatbox dan juga dancer itu bisa ikut terlibat, bisa ikut berkontribusi di dalam juga, apalagi mungkin ada teman-teman rapper, DJ ataupun beatbox ataupun dancer yang mungkin belum kelihatan radar atau belum go public, mungkin masih malu-malu, bisa ini menjadi dorongan buat mereka agar mereka bisa bergerak untuk muncul, berani untuk muncul. Dan karena ini momen reunian, ini konsepnya reunian, jadi mudah-mudahan mereka bisa tergerak, ikut terlibat dan juga ikut meramaikan di Temu Kangen Hip Hop Manggarai volume kedua ini, sehingga movement ini akan menjadi berkelanjutan, bisa menjadi volume 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. 4 atlet penyandang disabilitas asal Kabupaten Ende menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Parpeda 3 tahun 2025 di Kupang. Laporan Rovinus Wula. 4 atlet penyandang disabilitas asal Kabupaten Ende menoreh prestasi gemilang pada ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 3 tahun 2025 dalam turnamen yang berlangsung di Stadion Oepoi Kupang, sukses membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak. Turnamen ini diikuti puluhan atlet pelajar disabilitas dari 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ketujuh daerah tersebut yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Ende, dan Sumba Barat. 4 atlet asal Ende tersebut bergabung dalam Komite Nasional Paralimpik Komite Cabang Ende dari cabang olahraga atletik. Mereka adalah Clementia Pascalia Jole, Lia, Rivaldus Daniel Resi, Rival, Simeon Bani Sambi, dan Marianus Jau. Lia merupakan siswi SMP Negeri Sokoria Kecamatan Maurole, sedangkan Rival bersekolah di SMK Negeri 2 Ende, jurusan konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Adapun Simeon berasal dari SLBN IP Ende dan Marianus dari SMP 1 Atap Raburia. Kepulangan para atlet disambut hangat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende di Bandara Haji Hasan Aru Busman pada 19 Mei 2025 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kemudian diarahkan menuju Sekretariat NPC Ende di Volovona. Lia, peraih medali emas, mengungkapkan kepada RRI bahwa ini merupakan turnamen pertama kalinya. Dirinya hanya sempat latihan 2 kali dan tidak menyangka bisa meraih juara. Kesan dan pesannya adalah kalau mari bergabung bersama kami atlet Kabupaten Ende yang berkebutuhan khusus, ya, supaya mendapatkan prestasi, dan bukan saja hanya di sekolah saja kita mendapatkan prestasi, tapi di luar sana juga kita, kalau kita terlatihan juga pasti kita tidak mendapatkan juara yang begini. Ya, harus semangat.
bisa juga orang yang cacat juga bisa berprestasi. Menurut Lia, atlet dari Flores dalam Papirda kali ini hanya berasal dari Kabupaten Ende. Ia berharap prestasi ini dapat memberikan motivasi disabilitas lain untuk berani tampil dan berprestasi. Rival yang juga peraih medali emas menyampaikan bahwa dirinya juga baru pertama kali mengikuti ajang ini. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ende terus mendukung pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas. Masih banyak teman disabilitas yang belum bergabung dan dukungan fasilitas dari pemerintah akan sangat membantu kaum disabilitas untuk berkembang. Nama saya Rifaldus Daniel Risi, biasa panggil Rifal. Bangga bisa mengarung nama Kabupaten Ende. Senang. Prestasi ini menunjukkan bahwa atlet disabilitas asal Ende memiliki potensi luar biasa di bidang olahraga. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih prestasi di tingkat provinsi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Selasa 20 Mei 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.